Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ya, terima kasih untuk Bapak, Ibu, Akang Teteh sekalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung di webinar Islamic Ramadan yang diadakan oleh Yayasan Rumah Yatim Asrama Rohimah Abu Hurairah Indramayu. Masya Allah, di minggu pertama kemarin kita sudah ada season 1 ya, yaitu memaksimalkan peran ibu dalam pengasuhan anak. Nah, sekarang masuk ke season 2, yaitu memaksimalkan peran ayah dalam pengasuhan anak. Masya Allah, buat materinya sangat Masya Allah banget ya. Ini bermanfaat buat kita, calon dan yang sudah menjadi gitu. Nah, untuk menyingkat waktu, mari kita buka webinar ini dengan baca kalimatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dilanjut dengan baca surat Al-Fatihah bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Masya Allah, sadaqallahul adzim. Ya, selanjutnya yaitu sambutan dari pihak yayasan, yaitu dari sekretaris yayasan kepada Ustadz Fajar Ramadan, MPD, dipersilahkan. Cek. Terdengar nggak? Ya, terdengar Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan kesempatan untuk bisa hadir dan mengikuti kegiatan Islamic Webinar Ramadan pada kesempatan hari ini. Sholawat dan salam marilah kita sampaikan kepada suri tauladan qudwah hasanah Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih pada Ustadz Zaki Ahmad Rifai ini. Saya biasa panggil Mas Zaki karena kebetulan beliau ketua saya ya di satu organisasi pergerakan mahasiswa kami gitu ya. Selamat datang Mas Zaki di webinar ini. Alhamdulillah Ustadz muda sudah banyak pengalaman dan banyak mengisi di mana-mana. Insya Allah kita akan serap ilmunya pada kesempatan hari ini. Dan saya mewakili Yayasan Rumah Yatim Ar-Rohimah Abu Hurairah ingin menyampaikan terlebih dahulu bahwa sesungguhnya kegiatan ini terutama pada materi-materinya yang disampaikan sebenarnya sangat bermanfaat sekali dan menjadi kebutuhan kita semua gitu ya. Terutama kami yang ada di asrama atau di pondokan Rumah Yatim Ar-Rohimah Abu Hurairah. Kebetulan kami para guru, para asatid, para musyrif di sini membina, mendidik, mengasuh 24 jam anak-anak yatim dan yatim piatu yang kami sekolahkan secara formal dan kami juga didik dengan pendidikan agama, kemudian juga tahfizul Quran serta pembekalan karakter, kemudian life skill dan lain sebagainya. Itu tentu membutuhkan ilmu atau keilmuan yang berkaitan dengan kepengasuhan gitu kan. Sehingga ini awalnya kami yang membutuhkan, tetapi juga tidak menutup kemungkinan Bapak dan Ibu sekalian serta rekan-rekan semua juga sama membutuhkannya gitu kan. Nah, pada kesempatan hari ini dengan tema memaksimalkan peran ayah dalam pengasuhan itu saya kira perlu gitu kan. Yang pekan kemarin kita berbicara tentang peran ibunya gitu ya. Sekarang peran ayahnya. Kebetulan Ustadz Zaki ini punya 3 anak gitu kan ya. Yang saya lihat itu di media sosialnya. Kemudian juga
dengan jadwal beliau yang mungkin padat juga mengisi safari dakwanya di mana-mana. Tentu ini membutuhkan manajemen di dalam kepengasuhan. Dan saya lihat alhamdulillah Ustaz Zaki ini wah naik gunung sama anak-anaknya gitu ya, luar biasa gitu, sama anak istrinya itu. Mungkin bisa ditiru nih sama ayah ibu dan lain sebagainya gitu ya. Dan kemudian kami juga mencoba untuk mengangkat satu isu yang mungkin entah apakah ini sudah banyak didengar atau belum, tentang fatherless country gitu ya, tentang ketidakhadiran seorang ayah di dalam kepengasuhan atau membersamai tumbuh kembang seorang anak. Yang alhamdulillah saya baca beberapa buku parenting itu, ketika ayah tidak hadir di dalam kepengasuhan anak atau membersamai tumbuh kembang anak, itu akan terjadi satu kekurangan di dalam anaknya itu, terutama dalam kepribadiannya. Bisa jadi mungkin minder atau juga akan mengalami orientasi seksual yang salah dan lain sebagainya. Itu banyak kira-kira ya. Dan bahkan Indonesia ini menjadi negara ketiga dunia yang disebut sebagai fatherless country gitu ya. Nah, itu adalah bagian daripada problem ketika ayah tidak hadir di dalam kepengasuhan anak tentunya gitu. Nah, sekarang juga nanti kita akan bahas mungkin sama Ustaz Zaki berkaitan dengan ya peran-peran ayah bagaimana gitu kan yang dibicarakan dalam Quran dan hadis ya. Serta bagaimana kemudian kita sebagai seorang ayah supaya mengasuh, mendidik, membersamai anak supaya kompatibel juga itu, relevan dengan perkembangan zamannya gitu kan ya. Seperti bagaimana Ali bin Abi Thalib mengatakan, didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya gitu ya. Mungkin ada makna di balik itu tentunya gitu kan ya. Nah, mungkin itu saja sedikit kata pengantar ya dan sambutan. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Zaki yang sudah hadir, sekaligus Bapak Ibu sekalian serta rekan-rekan yang ikut dalam kegiatan hari ini. Dan insya Allah kita mengadakannya 4 kali selama Ramadan. Jadi setiap hari Ahad jam 10. Jadi kebetulan ini season 2-nya diisi oleh Ustaz Zaki, berikutnya sama pemateri yang lain, dan pekan terakhir juga sama pemateri yang lain. Tanpa berlama-lama, nanti saya akan serahkan lagi kepada MC untuk bisa memandu perjalannya pematerian hari ini. Dari kami sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah, syukran jazakallahu khairan pada Ustadz Fajar. Ya, untuk memulai webinar ini akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Mas Ervan Fauzi, yaitu mahasiswa Fakultas Hukum Ekonomi Syariah semester 6 UIN Raden Masaid Surakarta. Kepadanya dipersilahkan. Oke, cek. Bismillah, suara saya masuk, Mbak? Masuk. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, atas limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita semua pada pagi hari ini masih berkesempatan, masih diberi waktu, masih diberi kemauan juga untuk bersama-sama belajar terkait tema yang akan disampaikan oleh Ustadz Zaki pada pertemuan pada kesempatan kali ini. Dan selanjutnya, Bapak Ibu semuanya, salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah menjadi syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat pagi Bapak Ibu, Mas Mbak semuanya. Pagi. Pagi. Nah, kabarnya Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Yang on cam bapak-bapak semua sih. Iya, yang hadir bapak semua. Ibu-ibu bisa on cam ya, yang mungkin belum yang nggak berhalangan untuk on cam bisa on cam, biar lebih hidup suasananya, biar lebih ramai gitu. Oke, semoga di bulan Ramadan yang ke berapa ini ya, yang udah masuk ke pekan kedua ya,
Semoga kita semua masih terus diberi kelancaran, masih diberi kesehatan, masih diberi keberkahan untuk bersama-sama berfastabil khairat di bulan Ramadan ini. Seperti itu. Sebelumnya, sebelum masuk ke acara inti, izin perkenalan dulu ya. Bismillah, izin perkenalkan Bapak, Ibu, Mas-mas semuanya. Nama saya Irfan Fauzi. Saya mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, mahasiswa UIN Raden Masa Surakarta. Jadi asal saya dari Solo ya, Pak, Bu. Asal saya dari Solo. Jadi punten kalau bahasanya mungkin nanti saya sampaikan agak berbeda gitu. Kalau di sini kan Mas Mbak. Nah, kalau di sana mungkin pakai teteh, pakai AA atau pakai abang gitu ya. Jadi saya makanya nanti Mas Mbak gitu aja. Gitu. Baik, karena waktunya sudah berlalu sekitar setengah jam, nanti takutnya materi yang bermanfaat dari Ustaz Zaki nanti malah kurang maksimal begitu. Langsung saja ya Bapak Ibu semuanya. Kita masuk ke acara inti begitu. Nah, yang pekan kemarin itu membahas kaitannya dengan peran memaksimalkan peran ibu dalam pengasuhan anak seperti itu. Jadi kalau kemarin sudah ibu-ibu, nah berarti sekarang saatnya bapak-bapak gitu ya. Jadi peran kita pada pagi hari ini itu memaksimalkan peran ayah dalam pengasuhan anak begitu. Seperti yang kita ketahui bersama Bapak Ibu semuanya, ada beberapa poin yang mungkin nanti akan disampaikan oleh beliau Ustadz Zaki. Yang pertama terkait mungkin nanti disampaikan paradigma Al-Quran terkait peran ayah dalam pengasuhan anak. Itu poin yang pertama. Mungkin poin yang kedua nanti akan disampaikan isu fatherless tadi yang sudah disampaikan. Isu fatherless dan upaya antisipasinya begitu. Yang selanjutnya dampak ketidakhadiran ayah dalam pengasuhan bagi kepribadian anak. Dan yang terakhir, yang poin terakhir adalah tips pengasuhan bagi ayah milenial terhadap anak-anaknya yang generasi Z dan generasi Alpha begitu. Seperti yang kita ketahui bersama, karena di zaman sekarang ini, zaman yang canggih, zaman yang serba teknologi, tetap kita harus memberikan pendampingan kepada putra-putri kita agar nantinya tidak terjerumus, tidak kebablasan begitu dalam mungkin berteknologi atau bermedia sosial begitu. Gitu, sebelum ke pemateri akan saya sampaikan CV dari pemateri kita, beliau Ustadz Zaki Ahmad Rifai SHIMH. Untuk moto beliau, oke, terima kasih Mbak Operator ya. Untuk moto beliau, jangan bosan hidup. Profil beliau, tempat tanggal lahir, tanggal 22 Februari tahun 1994. Statusnya sudah menikah. Untuk aktivitas sehari-harinya sebagai dosen dan mengurus 3 anak begitu. Untuk informasi narahubungnya, untuk email ada zaki.rama@gmail.com. Untuk nomor WhatsApp 085 817517194. Untuk alamat beliau di Bekasi, Jawa Barat. Beliau juga CEO founder Jalan Bareng gitu. Untuk media sosial beliau, untuk Facebook Zaki Ahmad Rifai, Twitter @ZakiZR. Untuk Instagram @Zaki_ZR juga begitu. Untuk yang selanjutnya terkait pendidikan beliau, tahun 2001 sampai 2006 beliau di SD Bani Saleh 3 Kota Bekasi. Untuk 2006 sampai 2009 beliau di SMP Negeri 5 Kota Bekasi. Untuk tahun 2009 sampai 2012 di SMK Negeri 1 Kota Bekasi, dan beliau S1 Muamalat di UIN Sunan Kalijaga tahun 2012 sampai 2016. Dan S2-nya Hukum Islam, Studi Politik dan Pemerintahan Islam di UIN Sunan Kalijaga juga tahun 2016 sampai 2018. Untuk pengalaman organisasi beliau
di tahun 2016 sampai 2018 sebagai Ketua Umum Pengurus Komisariat kami UIN Sunan Kalijaga. Tahun 2015 sampai 2016 Ketua Umum Pengurus Daerah kami Kota Yogyakarta. Tahun 2018 sampai 2020 Sekretaris Bidang Olahraga Seni dan Budaya Pengurus Pusat kami. Tahun 2019 dan sampai 2021 sebagai Ketua Umum Pengurus Wilayah kami DIJ dan sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat kami sampai sekarang begitu. Itu untuk pengalaman organisasi beliau. Yang selanjutnya ada beberapa karya, Masya Allah banyak ya ternyata ya. Karya dari beliau, yang pertama ada buku Berjuta Rasa Menjadi Papa Mamah Muda, terbitkan di Prozumedia tahun 2020. Untuk karya yang kedua ada MNCRG KNSKL bersama Salim Alfilah. Di sini kalau tidak salah itu mencurigai diri itu menaklukkan masa muda seperti itu kalau nggak salah gitu. Tapi nanti mungkin bisa dijelaskan langsung oleh ke pemateri begitu. Dari Prozumedia 2018 juga. Yang selanjutnya pelajaran dari buku kehidupan Al-Haq Publishing tahun 2016. Yang selanjutnya Islam nggak liberalis dari Jemaah Insani Press tahun 2015 dan Jangan Berdakwah Nanti Masuk Surga Jemaah Insani Press tahun 2014. Dan yang terakhir untuk terkait peran beliau adalah sebagai Usman di 2018 begitu. Itu adalah CV dari beliau materi kita pada pagi hari ini. Langsung saja kita sapa. Barangkali sudah hadir ya, insya Allah sudah hadir kepada Ustadz Zaki. Halo, cek Ustadz Zaki. Halo. Halo. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana Ustadz? Kabarnya insya Allah. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sekarang di rumah atau di mana Ustadz? Lagi di mana nih ya? Lagi di kantor lah. Di kantor. Oke. Baik Ustadz, seperti yang kita ketahui bersama-sama nanti pada pagi hari ini sampai siang nanti insya Allah kita akan belajar terkait poin-poin bahasan yang sudah saya sampaikan di depan tadi. Monggo persilahkan teman-teman semuanya peserta Bapak Ibu yang ingin menyiapkan catatan bisa dipersiapkan dari sekarang ya. Nanti insya Allah di akhir penyampaian materi akan ada sesi tanya jawab juga. Bisa disiapkan pertanyaan terbaiknya. Mumpung materi kita pada pagi hari ini bermanfaat, bahkan sangat bermanfaat. Dan insya Allah bagi mas-mas yang nanti akan menjadi seorang ayah bisa dicalengi dulu sebagai bekal gitu. Lihat mbak juga bisa gitu. Baik, langsung saja kita sambut beliau materi kita Ustadz Zaki Rifai. Monggo kepada Ustadz Zaki Rifai kami persilahkan. Sebentar. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalam ala nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya rasulullah ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai dengan saat ini masih memberikan kita begitu banyak kenikmatan, begitu banyak inspirasi, begitu banyak rahmat, kasih sayangnya kepada kita. Dan juga salat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang tentu saja kita nantikan syafaatnya di akhir kelak. Yang pada hari ini ya alhamdulillah diberikan kesempatan kepada oleh panitia kepada saya untuk membahas tentang memaksimalkan peran ayah ya. Karena kita semua mengetahui bahwa
peran ayah itu sebetulnya sangat vital. Tapi memang di Indonesia ya terutama justru tingkat apa tadi yang sudah disebutkan yaitu adalah fatherless ya. Tingkat fatherless itu ternyata tinggi kalau kita baca-baca di artikel itu. Ya, setidaknya Indonesia itu di peringkat ketiga di Asia atau di ASEAN gitu, saya lupa. Ya, cuma yang jelas tingkat fatherless-nya tinggi. Kenapa? Nah, itu ada beberapa penyebab ya. Salah satu di antaranya adalah ya banyak ayah, banyak bapak yang merasa bahwa tenaganya yang sudah habis gitu ya, untuk mencari nafkah. Terus kemudian juga ya merasa bahwa mendidik atau menemani anak di rumah itu ya tugas ibu. Lalu kemudian juga ya budaya yang menganggap bahwa pokoknya anak itu adalah tanggung jawab ibu ya, sedangkan ayah itu tanggung jawabnya mencari nafkah. Jadi kalau ayahnya sudah mencari nafkah, maka tanggung jawab seorang ayah itu dianggap selesai. Dan ibu ya dia harusnya di rumah dan menjaga anak-anak dan seterusnya. Jadi itu terjadi karena budaya dan memang diwajarkan gitu ya. Nah, maka dari itu gimana sih caranya supaya kita bisa mengatasi hal tersebut? Karena sebetulnya meskipun namanya fatherless ya, bukan berarti bapaknya nggak ada. Beda sama bapaknya nggak ada, anak yatim gitu, itu beda. Kalau fatherless itu ketiadaan peran ayah yang berdampak pada psikologi, kemudian mental, kemudian juga mental. Nah, maka dari itu sebetulnya dampaknya yang paling terlihat biasanya adalah kepada harga diri si anak. Jadi rendah diri orangnya. Ya, terus kemudian juga tidak bisa mengontrol emosi. Ya, karena biasanya contoh kontrol emosi itu dari ayah ya, biasanya bukan dari ibu. Kalau ibu kan kayaknya tuh kita kalau lihat ibu-ibu marah itu bukan sesuatu yang aneh ya. Apalagi kalau misalnya ibu-ibu marah yang naik motor sen kiri tapi belok kanan gitu kan, dia yang salah tapi dia yang marah, kayaknya kita tuh maklum gitu ya. Tapi dalam hal ini kalau dia laki-laki, kita akan bingung kenapa nih laki-laki kok gampang marah gitu. Makanya jadi sesuatu yang sebenarnya kita bisa melihat ya, anak-anak itu akan belajar pengendalian emosi itu dari bapaknya. Kalau dari ibunya, rata-rata anak-anak akan belajar cara berkomunikasi, ya kan. Kemudian cara menunjukkan kasih sayang, ya, cara menunjukkan kelembutan itu kalau ibu. Maka dari itu, kalau misalnya dia tidak ada peran ayah di situ, maka salah satunya adalah emosinya itu tidak terkontrol. Makanya kan kalau kita lihat ya, ini mohon maaf ya, nggak semua ya, cuma kita ambil melihat beberapa contoh aja gitu di sekitar kita, anak-anak orang kaya yang dia kaya, bapaknya kaya, tajir banget gitu ya, terus pokoknya nggak pernah kurang ya secara materi, tapi bapaknya tuh jarang di rumah, jarang pulang, kemudian pokoknya jarang mengisi relung hati si anak, itu anaknya akan cenderung susah diatur, ya, akan cenderung nakal, akan cenderung jadi pelaku bullying, ya. Kayak misalnya yang baru-baru yang terjadi, ya nggak tahu gimana pengasuhan ayah ke anaknya, cuma yang jelas rata-rata seperti itu pelaku bullying karena dia nggak punya contoh gitu untuk berbuat untuk apa ya men-treat orang dengan baik, itu dia nggak punya contoh, dan dia nggak punya contoh dalam pengendalian emosi secara psikologis dan mental juga tidak punya contoh karena bapaknya tidak berperan dalam memberikan contoh tersebut. Nah, saya ada sedikit materi yang mungkin dalam beberapa waktu ke depan bisa kita diskusikan. Ya. Jadi, nah kita itu sering melupakan ya bahwa saya sebetulnya suami dan istri, ayah dan ibu itu harus memiliki hubungan yang baik, ya. Harus memiliki komunikasi yang baik. Artinya tidak bisa satu saja yang berperan di situ. Ya, harus punya komunikasi yang baik. Artinya meskipun orang tua si ayah ini misalnya cari nafkah keluar atau misalnya keluar kota gitu ya, dinas seperti itu, harus ada komunikasi yang jelas ya. Misalnya kalau misalnya bapaknya nggak ada, nanti tolong ibunya begini ya, atau misalnya
Kalau mampu ya sediakan ART gitu misalnya. Kalau mampu secara finansial. Terus kalau misalnya nanti sudah pulang, kira-kira harus apa pembagian peran. Jadi komunikasi yang baik itu menentukan hubungan keluarga yang baik. Komunikasi antara suami dengan istri. Nah ini yang kenapa sih di antara salah satu penyebab tadi motherless tadi, kita juga sering ya memandang segala sesuatu secara timpang. Kayak misalnya memuji-muji peran perempuan, tapi meniadakan peran laki-laki. Sebaliknya juga memuji-muji peran laki-laki, tapi meniadakan peran perempuan. Kayak misalnya ibu itu hebat, ibu itu kasihnya sepanjang masa ya tak terhingga dan seterusnya. Ibu itu bisa bisa mandiri dan seterusnya. Jadi meniadakan peran pasangannya atau sebaliknya misalnya ayah itu begini dan begitu hebat, kuat dan seterusnya tapi meniadakan peran dari pasangannya. Itu ya akhirnya kemudian jadi orang itu memandangnya secara tidak seimbang. Termasuk dari ungkapan yang sering sekali ya diucapkan ya al-ummu madrasatul ula gitu. Disebutkan bahwasanya seorang ibu adalah madrasah pertama atau sekolah pertama bagi anak-anaknya. Nah, udah diputus sampai di situ padahal sebenarnya ungkapan ini tuh nyambung ya, masih ada sambungannya yaitu wal abu mudiruha ya, al-ummu madrasatul ula, seorang ibu adalah madrasah atau sekolah pertama bagi anak-anaknya, wal abu mudiruha, dan bapaknya adalah kepala sekolahnya. Nah, ini makanya jadi madrasah pertamanya ibunya dan bapaknya kepala sekolahnya. Jadi kalau misalnya sekolah itu nggak beres, yang dipanggil siapa? Kepala sekolahnya apa guru yang biasa? Wali kelas gitu misalnya. Kalau sekolah keseluruhan sekolahnya nggak beres, pasti yang dipanggil yang ditanyain kepala sekolahnya. Ya. Keuangan sekolah nggak beres, pasti yang ditanya kepala sekolahnya. Ya, terus kemudian misalnya ada pegawai atau ada anggota di sekolahnya itu yang berbuat tidak sesuai dengan hukum atau berbuat tidak senonoh, siapa yang dipanggil? Kepala sekolahnya. Ya, jadi nah ini gara-gara ungkapan kayak gini tuh yang kadang-kadang sering dipotong begini, jadi seolah-olah ya udah perannya ibu aja di sekolah itu, ya padahal ada penanggung jawab yang yang sering dilupakan, yaitu seorang ayah. Nah mungkin juga gara-gara ungkapan itu seorang ayah jadi merasa ya, jadi akhirnya dibaper gitu kan, baper terus nggak mau ikutan dalam ngurus rumah tangga, salah juga gitu. Jadi ini tuh nggak bisa dipisahkan ibu dan ayah, dan mereka harus punya komunikasi yang baik agar menciptakan hubungan yang baik dan menciptakan pendidikan yang baik bagi anak-anak. Ini pertama. Ya, kemudian ya, nah ini penting, mendidik anak itu bukan dimulai dari si anak lahir, ya, bukan dimulai dari si anak beranjak dewasa, tapi pendidikan anak itu dimulai dari ya sejak mencari calon ibu bagi anak. Jadi seorang ayah, seorang laki-laki wajib mencari calon ibu yang baik bagi anaknya. Gitu. Jadi harus dilihat ya, kira-kira ini cocok nggak jadi figur ibu buat anak saya, karena itu adalah hak bagi anak. Ya. Jadi kalau seorang laki-laki mau memiliki keturunan, dia wajib untuk menyiapkan calon ibu yang baik buat keturunannya nanti. Ini yang dikatakan oleh Syekh Abdullah Nasiul Wan. Jadi yang yang ditekankan adalah ingat bahwasanya kita mendidik anak itu mulai dari ya sejak kita cari ibunya. Ya. Jadi bukan pas anaknya lahir baru baca-baca buku parenting, setelah pas hamil istrinya baru baca-baca buku tentang parenting, baru ikut kajian. Salah. Ya, yang benar adalah jauh sebelum itu. Ya, ketika kita belum menikah seharusnya sudah memulai. Makanya nih kalau yang di sini ada yang belum menikah ya, terus ngapain belum menikah saya belajar tentang ayah, belajar tentang ibu ya. Memang justru sekarang waktunya, karena kalau nanti sudah punya anak ya waktu belajarnya udah habis gitu. Karena udah ngurus anak. Ya, dulu saya punya anak langsung kembar gitu, langsung 2. Jadi habis sudah waktu kita berdua ya. Padahal saya waktu itu masih lanjut S2. Istri saya masih lanjut studi apoteker ya, profesi. Jadi kita sambil sekolah, sambil ngurus rumah tangga ya, sambil ngurus anak kayak gitu. Sama-sama sekolah, sama-sama punya aktivitas, sama-sama masih organisasi gitu kan.
tapi masih sama sekalian juga ngurus anak. Nah, ternyata sulit gitu. Kita nggak bisa kadang-kadang sulit untuk kita tuh menerapkan learning by doing gitu ya ketika kita punya anak. Nantilah belajarnya pas sudah punya anak. Tapi ternyata susah ya. Jadi harus belajar dari awal, dari sebelum kita punya kesibukan, sebelum kita punya anak. Nah, itu pun setelah belajar belum tentu langsung jago gitu ya, langsung berhasil apa yang kita sudah pelajari. Apalagi kalau yang belajarnya nggak dari jauh-jauh hari, belajarnya disambi gitu ya, nggak fokus ya, makin sulit bagi kita untuk bisa menerapkan apa yang kita baca ya, apa yang kita kaji, apa yang kita dapatkan gitu ya, nasihat-nasihat dari para ulama misalnya seperti itu. Nah, ini kan kalau di dalam apa ya, kalau kita baca dari apa, saya lupa jadinya, 8 kecerdasan majemuk ini kalau kita mendidik anak ya, dalam format mendidik anak tuh kan ada 8 kecerdasan majemuk ya. Ada kecerdasan imaji, ada relasi, alam, logika, tubuh, aksara, diri ya. Kemudian kecerdasan musik ya. Ini semua itu biasanya anak-anak tuh punya hal-hal yang dominan di antara kecerdasan-kecerdasan itu. Kita bisa melihatnya. Ya, misalnya anak di usia 2 tahun sudah bisa mengikuti nada. Ini nggak semua orang loh gitu ya. 1 tahun, 2 tahun sudah tahu nada. Ya. Kadang anak-anak ada yang dia tuh nyanyi, dia tahu lagunya, cuma nggak bisa ngikutin nadanya. Ya, ini datar aja gitu. Nah, jadi kalau misalnya ada anak yang usia 2 tahun udah bisa ngomong gitu ya. Udah bisa ngomong terus apa namanya? Bentar, ini kayaknya ada yang tidak di-mute. Ya, jadi dia udah bisa ngomong, terus dia nyanyi, dan nyanyinya tuh ngikutin nada gitu. Nadanya tuh sesuai lah gitu. Atau kalau enggak mendekati ya, nadanya tuh mendekati sama gitu, mendekati dengan apa yang asli gitu. Nah, ini bisa dilihat. Oh, ternyata dia tuh kecerdasan musiknya tinggi ya. Atau misalnya kecerdasan imaji ya. Dia kalau gambar itu kepikiran bikin sesuatu yang bagi kita tuh nggak pernah kebayang gitu ya. Atau kecerdasan aksara ya, lebih mampu, lebih gampang membaca, menulis gitu. Atau kecerdasan tubuh yang mana mungkin orang dengan di usianya yang sama tidak bisa melakukan, tapi dia bisa ya, dan lain sebagainya. Nah, apa sih yang harus kita lakukan dalam mengarahkan mereka sesuai kecerdasan mereka? Yang pertama adalah mendidik sesuai fitrah. Ya. Fitrah manusia itu kan Islam. Masih tambah-tambah iman, Islam, itu fitrah manusia ya. Jadi kita mendidik mereka itu sesuai dengan tuntunan ajaran Islam ya. Jadi kalau tuntunan ajaran Islam itu mengatakan laki-laki harus mencintai perempuan, perempuan harus mencintai laki-laki, tidak boleh laki-laki mencintai sesama lelaki gitu ya. Dalam hal ini hubungan hubungan ikatan gitu ya, ikatan percintaan, ikatan asmara gitu. Maka harus begitu kita didik ya. Nggak usah dengerin orang-orang yang yang sok moderat gitu ya, yang mengatakan si paling moderat lah gitu, yang mengatakan kita mendidik anak itu sesuai dengan jati dirinya dia. Jadi kalau dia memilih untuk jadi untuk jadi homoseksual ya nggak apa-apa gitu, karena itu pilihan dia gitu. Itu kan sesat sekali ya. Padahal kita nggak bisa begitu, nggak bisa 100% melepas dan memberikan pilihan kepada anak, karena anak yang namanya anak balita. Jangankan di dalam hukum Islam, di dalam hukum positif aja di Indonesia aja ada yang namanya perwalian, ada yang namanya pengampuan. Ya. Jadi kalau misalnya sampai usia tertentu seseorang itu nggak bisa untuk mengendalikan dirinya sendiri, ya dia tidak dianggap sebagai orang yang cakap hukum. Gitu. Di dalam hukum Islam apalagi ada yang namanya mukallaf, ya. Orang yang sudah dibebani oleh hukum. Kalau misalnya masih anak-anak nggak bisa, harus diatur, harus diarahkan. Ya, jadi nggak 100% terus kita harus mengikuti kemauan anak. Oh, anak mau begini ya nggak boleh kita halangi. Ya justru kalau misalnya buruk harus kita halangi. Kalau misalnya berlebihan harus kita halangi. Karena nanti dia akan terus, ya namanya juga anak-anak ya, dia bisa melunjak gitu di masa yang akan datang. Kemudian mengenali potensi, minat dan bakat. Jadi seperti saya bilang ya, diketahui potensi, minat dan bakat. Jadi potensinya apa sih, minatnya kemana sih, bakatnya kemana.
Dan anak adalah anak. Kenapa maksudnya? Maksudnya gimana sih anak adalah anak? Anak ya anak. Jangan disamain kayak kita sebagai orang tua. Jadi maksudnya gini ya. Kalau anak masih umur 1-2 tahun, ya kita bilangin, terus misalnya kita bilangin untuk tidak main di tangga gitu ya. Terus kita bilang jangan main di tangga. Ya, misalnya dia nurut nih. Nah, tapi kemudian pas kita pergi sebentar, terus dia main di tangga lagi. Terus kita bilang jangan main di tangga, udah dibilangin jangan main di tangga. Ya dia nurut misalnya. Nah, terus kita pergi lagi sebentar, tahu-tahu dia main di tangga lagi. Kita ngomong lagi, udah dibilangin jangan main di tangga, nggak denger ya gitu misalnya. Ya iya namanya juga anak-anak ya kan, nggak bisa disamain kayak kita. Kalau kita mungkin dibilangin sekali langsung ngerti ya. Tapi kalau anak-anak nggak bisa, ya, dia terus main terus sampai misalnya sampai jatuh gitu ya, atau sampai dia sakit, atau sampai capek sendiri, atau sampai bosan sendiri gitu. Namanya anak-anak ya. Jangan pegang panci, nanti tangannya melepuh gitu kan, kita yang tahu kalau melepuh itu sakit, nggak enak. Tapi kan anak-anak nggak tahu. Jadi berkomunikasilah dengan bagaimana caranya supaya si anak itu mengerti, memahami sebagai anak. Bukan kita jangan sampai menganggap mereka seperti kita, ya, yang bisa dikasih tahu sekali, yang bisa mengerti filosofi, yang bisa mengetahui jati diri gitu. Jangan menyamakan menyamakan mereka seperti kita. Ya, karena kita berbeda, kita orang tua. Anak ya anak, ya mau dikasih tahu kayak gimana juga ya mereka juga pengennya tahu gitu ya, pengennya tahu sendiri gitu. Kemudian kita ajari filosofi kehidupan, yaitu artinya nanti ya kita akan bahas ya, seperti misalnya Luqman Al-Hakim membahas tentang bersyukur, tentang kesyirikan ya, tentang bagaimana berlaku baik kepada orang-orang, mendirikan sholat, bersabar dalam segala perkara gitu ya. Jadi filosofi kehidupan itu yang ngajarin orang tua, jangan sampai diajarin sama orang lain. Apalagi yang paling bagus mengajarkan filosofi itu biasanya laki-laki. Rata-rata di dalam Al-Quran pengajaran filosofi kehidupan, komunikasi antar orang tua dengan anak itu rata-rata ayah dengan anaknya. Baik anak perempuan maupun anak laki-laki. Jarang ibunya gitu yang ngobrol, karena ibu itu pasti ngobrol sama anak. Jadi nggak usah diajarin. Kalau ayah itu jarang ngobrol sama anak gitu ya. Banyak loh di antara kita yang kalau ngobrol sama ayahnya masih kaku. Sudah puluhan tahun hidup, ngobrol sama ayahnya masih takut-takut gitu. Masih malu-malu ya. Begitu juga ayah kepada anak. Banyak yang kayak gitu. Kenapa? Karena ya memang ayah itu jarang gitu ngobrol sama anak, kecuali hal-hal penting banget gitu. Nah makanya di dalam Al-Quran diajarin kita untuk ngobrol sama anak, ya, ayah itu, karena jarang ayah yang ngobrol sama anak. Ya, Luqman Al-Hakim, kemudian Ibrahim kepada Ismail, ya, kemudian seorang ayah yang bernama Syuaib yang ngomong sama anaknya, ya, putrinya, ketika bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Terus apalagi misalnya Imron ngomong sama Maryam ya, bapaknya Maryam ya ngobrol. Terus banyak Ibrahim dengan Ishak ya, dan lain sebagainya. Rata-rata adalah ayah kepada anaknya. Ibu kepada anaknya jarang ya, paling ibunya Nabi Musa alaihissalam. Itu pun ketika Nabi Musa masih kecil, ketika dihanyutkan itu. Terus Maryam kepada Isa ya. Jadi nggak banyak sebenarnya, karena memang ibu itu kodratnya biasanya lebih sering ngobrol sama anak. Itulah kenapa di dalam Al-Quran kebanyakan yang ngobrol sama anak, yang diajarin tuh obrolan laki-laki, ayah kepada anak. Perkataan yang sampai dan membekas, sampaikan kepada anak. Qaulan balighan ya. Qaulan balighan, perkataan yang sampai itu maksudnya sampai ke otaknya, ke pikirannya, ke ingatannya, ke hatinya. Ya, jadi mengatakan sesuatu tuh jangan rumit-rumit. Yang penting gimana caranya supaya anak kita tuh ngerti dan tertanam. Nah, coba ingat-ingat apa sih yang pernah dikatakan oleh orang tua kita. Terus kita tuh masih ingat sampai sekarang pesannya mereka. Kita masih ingat sampai sekarang, dan dengan gara-gara pesan mereka itu kita jadi terarah dalam menjalankan kehidupan. Nah, ya kayak gitulah. Gitu. Kemudian
bermusyawarah, ya. Bermusyawarah sama anak itu penting. Ya, jangan memutuskan segala sesuatu, apalagi berkaitan dengan anak, apalagi ketika mereka sudah dewasa, sudah beranjak dewasa, tanpa bermusyawarah sama mereka. Ya, kalau besok kalau udah lulus SD kamu masuk SMP itu ya, pokoknya harus masuk situ. Kalau nggak masuk situ, mendingan masuk pesantren aja, misalnya kayak gitu kan banyak ya. Masih banyak sampai sekarang ya orang-orang yang beranggapan seperti itu, seolah-olah masuk pesantren itu hukuman, dan seolah-olah anaknya itu nggak punya hak untuk memberikan pendapat. Padahal ini nggak baik, karena sesungguhnya bermusyawarah itu adalah ajaran Islam dan untuk mendapatkan kemaslahatan. Ya, itu pentingnya bermusyawarah. Jadi dan kelak mereka akan lebih pintar daripada kita, bisa jadi. Ya, sangat mungkin mereka akan lebih pintar daripada kita. Ya, kita kan pengennya anak-anak itu sekolah, pengennya anak-anak itu belajar, pengennya anak-anak itu bekerja, pengennya anak-anak itu sejahtera. Jadi pasti nanti sesuai dengan keinginan kita, anak itu akan melebihi kita, lebih pintar, ya, kuliahnya lebih jauh, lebih banyak, lebih panjang, lebih ya pokoknya lebih segala-galanya daripada kita, lebih kaya dan seterusnya. Jadi biasakan bermusyawarah sama mereka. Ya. Nah, ini kurikulum mendidik anak ya, seperti yang saya katakan. Ini ada di dalam surat Luqman ayat ke-12 sampai 19. Dan ini dialog antara ayah dan anak. Padahal kita tahu interaksi ayah dengan anak lazimnya lebih sedikit ketimbang ibu dengan anak ya. Jadi ini dialog antara ayah dengan anak ya. Luqman ayat 12 sampai 19 itu kan coba kita cari biar enak. Ini yang bagus biasanya web Tokopedia ya. Web Tokopedia ada Qurannya. Mana nih? Oke. Nih. Nah, ini kan. Ayat 12, walaqad atayna Luqman al-hikmata an yashkur lillah wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman. Ya, makanya dia dijadikan ahli hikmah. Makanya namanya Luqman al-Hakim, Luqman Pak si ahli hikmah. Ya. Bersyukurlah kepada Allah. Nih, ajaran tentang syukur. Dan barang siapa bersyukur, maka sungguhnya dia bersyukur untuk diri sendiri, dan barang siapa tidak bersyukur, maka sungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Kurikulum pertama ajaran tentang bersyukur. Ya, jadi anak itu kalau baru-baru mulai mengerti banyak hal, kita ajarkan bersyukur dulu. Ya. Ajarin sholat nggak salah ya, tapi ajaran bersyukur itu lebih baik. Karena apa? Dengan bersyukur dia akan cinta kepada Sang Pencipta. Maka sholatnya juga akan sholat berdasarkan cinta, bukan sholat berdasarkan keterpaksaan lagi. Ya. Jadi ajarkan bersyukur. Semua dikasih sama Allah ya. Makanan kita ini semua ya Allah yang kasih. Kehidupan kita enak, semua Allah yang kasih. Mainan yang sekarang kamu mainkan itu juga Allah yang kasih. Ya lewat ayah, yang kemudian ayah bisa memberikan kamu mainan. Itu ya. Wa itu qala Luqman li banihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. Ya. Dan juga memberi pelajaran jangan syirik. Jadi diajarin syukur dulu, diajarin bersyukur dulu, baru diajarin jangan menduakan Allah. Jadi bukan ternyata ajaran tentang jangan syirik itu bukan pertama. Yang pertama justru ngajarin syukur dulu ya. Jadi filosofi kehidupan itu diajarin dari kesyukuran dulu. Wa itu kalau Luqman li banihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Karena sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezuliman yang besar. Ya, orang kalau sudah tahu syukur, ya sudah mengerti tentang syukur, konsep tentang syukur bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kita segala-galanya, barulah kemudian dia mengetahui ya bahwasanya keburukan yang paling besar itu zolim. Nah, zolim yang paling besar itu adalah syirik. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini niskurli wa liwalidayk ilayhi al-masir. Ini bukan komunikasinya Luqman, tapi diselipkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan kepada kita semua bahwasanya berbakti kepada orang tua adalah kewajiban. Ya, karena apa? Ibu telah mengandung kita dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Wahdan ala wahnin. Wa fisaluhu, dan menyapihnya fi amaini dalam usia 2 tahun. Anishkurli wali walidaik, bersyukurlah kepadaku dan
kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku tempat kembalimu. Wa in jahadaka ala tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya tsumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kalau keduanya memaksamu untuk syirik, untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang kau tidak punya ilmu, ya, maka jangan engkau menaati keduanya. Jadi perintah pertama tuh berbakti dulu, ya, bukan protes dulu sama orang tua, ya, tapi berbakti dulu. Kalau misalnya orang tuanya salah baru. Intinya sih berbakti dulu. Kadang kita tuh ngelihat orang tua kita salah, kurang gitu kan. Tapi yang paling penting berbakti dulu. Kita ajarin sama anak-anak seperti itu. Nah, kemudian ya bunayya innaha in taku mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Wahai anakku, kata Luqman, sungguh kalau ada perbuatan sebesar biji sawi saja dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, Allah akan memberi balasannya sesuai dengan apa yang diperbuat. Ya, sesungguhnya Allah Maha Halus, Maha Teliti. Ya, ini ngajarin, seorang ayah mengajarkan kepada anaknya bahwasanya segala sesuatu pasti ada balasannya. Kamu berbuat keburukan ada balasannya, berbuat kebaikan ada balasannya. Makanya hati-hati, ya, dalam berbuat. Karena Allah itu Maha Teliti. Ya bunayya aqimis shalah. Wahai anakku, laksanakanlah sholat. Nah, baru disuruh sholat nih. Ya, tadi suruh syukur dulu, yang menyekutukan Allah. Terus segala sesuatu ada balasannya. Baru disuruh sholat. Ya bunayya aqimis shalah. Wa'mur bil ma'ruf, ya, menandakan bahwa segala sesuatu pasti ada konsekuensinya. Sholat itu dampaknya apa? Wa'mur bil ma'ruf. Nggak bisa kita ya'mur bil ma'ruf ini tanpa kita mendirikan sholat. Dengan sholat, ya, terjagalah amalan kita, terjagalah diri kita dari segala dosa, baru bisa kita melakukan wa'mur bil ma'ruf. Berbuat yang ma'ruf. Wanha 'anil munkar. Dan cegahlah mereka dari kemunkaran. Wasbir ala ma asobak. Dan sabar terhadap segala sesuatu yang kita lalui. Ya, jadi segala apapun nasib kita harus sabar. Itu ajaran Luqman kepada anak, dan juga ajaran kita kepada anak kita harus begitu juga. Ya, sabar dalam segala sesuatu, karena dalam amar ma'ruf nahi munkar itu nggak selalu berjalan mulus, nggak selalu berjalan sesuai dengan keinginan kita. Ya, begitu juga dalam berbagai hal. Dalam sholat saja kita juga harus sabar. Dalam berperilaku baik kita harus sabar. Jadi diiringi dengan sabar, karena sabar itu penting sekali. Dzalika min azmil umur. Sesungguhnya demikian itu termasuk perkara yang penting. Wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Nah, baru nih kehidupan secara sosial diajarkan dari ayah kepada anaknya. Tadi ibadah, ya, tentang hubungan kita secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian diajarkan juga secara horizontal. Jadi nggak boleh kita beda-bedain ilmu, karena dua-duanya adalah penting untuk berdakwah, untuk menjadi khalifah di muka bumi. Janganlah kamu malingkan wajah kamu dari manusia karena sombong. Ya, nggak mau nyapa, nggak mau senyum, nggak mau ketemu orang. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ya, dan wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh, ya, jalan petantang-petenteng. Maksudnya dalam hal ini tuh merasa bahwa ya dia tuh hebat, dia tuh punya segala-galanya, dia tuh pusat perhatian gitu misalnya, ya. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Wa qasida fi masyika waghdud min sautik. Ya, dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Ya, lagi-lagi ini adalah tentang perilaku sosial, hubungan horizontal kita dengan manusia yang lain. Ya, sederhanakan dalam berjalan, jangan petantang-petenteng, jangan belagu, lunakkanlah suaramu, pelan nih suaranya itu, jangan kencang, jangan mengganggu orang, jangan bikin orang terganggu, jangan bikin orang tersinggung, jangan bikin orang itu nggak betah sama kita. Inna ankaral aswati la sautul hamir. Seburuk-buruknya suara ialah suara keledai. Nah, itu. Jadi itu kurikulum mendidik anak, terutama dari ayah kepada seorang anaknya. Ya, kita kembali ke sini. Nah, kemudian Bapak-bapak, ya, perluas wawasan. Ingat, ini contohnya di surat Yusuf ayat ke-13.
Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang peristiwa ini. Qala inni la yahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu ayyukalahu dhi'bu wa antum anhu ghafilun. Yakub berkata, sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf, kepergian kalian bersama Yusuf amat menyedihkanku dan aku khawatir kalau dia dimakan serigala sedang kamu lengah daripadanya. Jadi udah membaca gitu ya. Yakub itu udah membaca, udah seorang ayah, dia sebagai seorang ayah dia udah tahu bahwa anak-anaknya ini, di antara anaknya ini dengki sama Yusuf. Jadi jangan jadi orang tua yang gampang dibohongin gitu. Kita mungkin pernah ya bohongin orang tua gara-gara kita tahu orang tua kita nggak bakal ngerti nih. Misalnya kita main PS gitu, orang tua kita nggak bakal ngerti. Ya, kita main HP, orang tua kita nggak bakal ngerti. Hati-hati nanti gituin juga sama anak. Ya, jadi kita harus memperluas wawasan dari apa? Dari zaman, terutama tentang zaman ini. Zaman sekarang ini orang nonton drakor, zaman sekarang ini orang nonton K-pop, ya. Jangan terus kita melarang tanpa kita mengetahui kenapa penyebab orang suka itu gitu. Nggak boleh nonton drakor itu, nggak penting, nggak berfaedah, ya, nggak bernilai ibadah. Iya tahu, kita juga semua tahu. Cuma masalahnya kita harus tahu alasan orang-orang senang nonton drakor itu apa. Ya, jadi kita bisa memahami anak-anak kita kenapa dia suka drakor, kenapa dia suka tayangan-tayangan yang lagi tren sekarang gitu ya, tayangan-tayangan lagi viral, dan kita bisa arahkan kalau kita tahu alasannya. Oh, alasannya ini, ya kita bisa arahkan. Misalnya dia senang lagu, ya udah kita arahkan ke lagu yang Islami gitu misalnya. Atau dia senang nge-game, main. Oke, kita sediakan game di rumah atau permainan di rumah yang bisa menambah atau memberikan nilai edukasi kayak gitu ya. Jadi orang tua tuh jangan gaptek, jangan gampang dibohongin gitu. Ya. Kasihan nanti kalau misalnya kitanya gampang dibohongin, ya anaknya nanti akan merajalela gitu ya, makin jadi kenakalannya. Ya, jadi dicontohkan oleh Yakub. Yakub tuh nggak polos gitu, dia tahu ya, karena apalagi dia nabi ya. Cuma yang jelas anak-anak itu diperingatin sama Yakub, sama bapaknya, sama Nabi Yakub ya, bahwasanya akan terjadi hal-hal yang nggak enak karena Yakub tahu bahwa anak-anak itu ada yang dengki sama Yusuf. Ya. Nah, terus jangan mudah emosi. Tadi saya sudah katakan ya, keberadaan ayah itu bisa membuat anak-anak itu belajar mengontrol emosi. Nah, bayangkan mereka itu penerus kita kelak. Ya, karena apa? Ada 1001 alasan untuk marah, tapi hanya ada satu alasan untuk sabar. Anak-anak itu, ya kalau mau kita jujur ya, kalau mau saya aja jujur ya, di dalam kehidupan ini yang paling sering bikin marah tuh siapa sih? Anak. Pasti. Karena apa? Satu, yaitu darah daging kita. Kita merasa berhak marahin dia. Kita nggak takut sama anak kan? Masa kita takut sama anak sih? Ya, kalau kesalahan apapun, mungkin kalau sama orang lain kita gampang maafin. Ya misalnya saya tadi sama Ustadz Fajar tadi ya, dia misalnya kita lagi makan bareng, terus dia nyenggol gelas saya, terus gelas saya pecah, atau gelas saya yang tadinya ada air es banyak terus tumpah. Pengen marah, cuma kan saya lihat ya udah nggak apa-apa, dimaafin gitu kan. Nggak apa-apa lah, kita kan sama-sama sudah dewasa. Tapi coba kalau yang terjadi misalnya itu anak kita, ya coba sering kan, misalnya lagi makan apa, senggol terus tumpah semua air. Itu anak dimarahin kan, kamu nih udah kebiasaan gini ya gitu kan. Kebiasaan banget kamu nih, nggak bisa gini, nggak bisa gitu ya gitu. Ya, jadi pasti kena marah tuh anak gara-gara kesalahan kecil. Nah, bayangkan mereka penerus kita. Kalau mereka dapat marah terus dari kita, bayangkan bagaimana mereka nanti di masa depan seperti apa. Terus ingat, dia ini yang dulu kita impikan. Ya, kita tuh pengen melanjutkan dakwah ini, pengen memerdekakan Palestina dengan generasi-generasi baru. Malah dimarahin terus. Ingat kebaikannya, kelucuannya ketika kita mau marah itu. Ya, jadi nggak jadi gitu ya. Lucu dia itu, terus baik, terus ya sebenarnya kalau dihitung-hitung kesalahannya nggak banyak-banyak amat sih dibanding dengan kebaikan atau kelucuan-kelucuannya. Ingat ketika kita jauh kita amat rindu. Jadi ya minimalisasi marah, karena biasanya kita kalau habis marah, terutama sama anak, pasti merasa bersalah. Ya, jadi merasa bersalah, kenapa saya harus kayak gitu, kenapa harus ngomong kayak gitu. Dan ketika sudah marah, jangan lupa untuk minta maaf sama anak. Ya, nanti kalau sudah reda, sudah
momennya sudah hilang, baru kita minta maaf. Maaf ya nak, tadi bapak marah sama kamu, ya apa namanya? Semoga kamu mau maafin bapak gitu, karena ya apa gitu ya sebabnya tadi marah, kenapa tadi marah, ya semoga kamu nggak mengulangi lagi dan semoga kamu maafin bapak. Jadi orang tua, terutama ayah itu harus menunjukkan sikap gentleman pertama kali itu sama anak. Kenapa? Kalau sama orang lain kita gampang, tapi kalau sama anak itu sulit. Ya mengakui kesalahan sama anak itu sulit. Kita kalau punya orang tua, ya rata-rata orang tua nggak mau disalahin kan. Ya, tapi makanya kita belajar untuk minta maaf. Merasa bersalah sama anak itu bagus. Untuk apa? Supaya mereka menyadari gitu bahwa mengakui kesalahan itu nggak buruk loh, bapak saya aja begitu. Gitu ya. Jadi dia tuh malu, punya rasa malu. Tadi ya seperti saya bilang, fatherless itu jadi nggak punya rasa malu, nggak punya harga diri, gitu, merasa rendah dan seterusnya. Ya, nggak punya sikap gentleman, nggak punya sikap berani, gitu, nggak manly lah, gitu. Ya, dan juga ayah itu sejauh-jauhnya pergi harus pulang dan segerakan pulang itu, jangan ditunda-tunda. Ya. Nah, iklan kaleng ya. Ikan kaleng biskuit. Ya. Misalnya ada beberapa hadis, salah satunya nih, jika engkau melihat seorang wanita lalu ia memikat hatimu, maka segeralah datangi istrimu. Sesungguhnya istrimu memiliki seluruh hal seperti yang dimiliki oleh wanita itu. Jadi Nabi SAW itu pernah dalam satu kondisi berjalan terburu-buru dengan rambut yang basah, kata para sahabat. Ditanya lah, kenapa wahai Nabi engkau seperti itu? Nabi langsung bilang begini, jika engkau melihat seorang wanita lalu ia memikat hatimu, maka segeralah datangi istrimu. Jadi Nabi sempat tertarik sama seorang perempuan dan akhirnya ya karena dia Nabi maksum ya, dia terjaga, dia pulang dan dia bersenang-senanglah dengan istrinya. Gitu. Jadi itu kata Nabi, kamu tuh cuma gini loh bahasa kasar, kamu tuh cuma lapar mata aja, cuma ngeliat dia cantik, sebenarnya apa yang kamu butuhkan tuh ada di rumah. Gitu. Orang rasanya sama kok, gitu ya, kasarannya kayak gitu. Rasanya sama aja kok gitu, sama mbak-mbak ya gitu ya. Di rumah tuh sama aja rasanya gitu. Ya, cuma beda bentuknya aja. Itu maksudnya Nabi. Jadi itu akan memenuhi. Dan apa yang harus ini? Pulang. Jadi kalau misalnya lihat perempuan yang menarik hati di luar sana ya, mas-mas sekalian, bapak-bapak sekalian, pulang Pak. Nah ini repot nih kalau misalnya nggak pulang-pulang gitu. Nah, tapi nggak tahu ya kalau yang belum nikah pulang kemana saya juga nggak tahu ya. Ini cuma buat yang udah nikah aja ya. Kalau misalnya melihat perempuan yang menarik hati pulang, ya karena apa yang ada di rumah, siapa yang ada di rumah itu sudah memenuhi apa yang kita inginkan. Kemudian jika salah seorang dari kalian datang pada malam hari, maka janganlah yang mendatangi istrinya. Maksudnya apa? Ditunda dulu. Jadi ini kalau misalnya dari luar kota ya Pak ya, dari luar kota terus mau pulang, jangan langsung ke rumah kalau bisa. Ya, kalau bisa mampir dulu ke masjid, cuci muka dulu, pakai pewangi, pakai parfum dulu, minyak wangi gitu ya. Maka kalau bisa mandi dulu. Jadi Nabi itu kalau habis pulang perang itu ngabarin kepada sahabatnya dulu, ya. Kabarkan kepada istrinya yang mau didatangi, misalnya Aisyah, kabarkan kepada Aisyah bahwa saya sudah pulang, ya. Paling dalam beberapa saat. Kalau kita menit mungkin ya paling 15 menit lagi sampai rumah. Nah itulah kata Nabi, supaya perempuan yang di rumah kamu itu, supaya istri kamu itu sempat mencukur bulu-bulu kemaluannya dan menyisir rambutnya, seenggaknya sempat dandan. Ya, perempuan kan pede kalau tampil cantik depan suaminya, begitupun kita sebagai suami seneng melihat istri kita cantik di rumah ketika kita pulang. Ya disambut dengan istri yang cantik. Jadi kabarin ya Pak ya, kalau mau pulang tuh kabarin, jangan tiba-tiba di rumah terus melihat istri yang tidak acak-adut lah gitu ya, terus kita ngeluh, wah ini nggak pernah dandan ya, rumah berantakan nggak pernah dandan. Jangan, karena dia juga nggak tahu kita pulangnya kapan. Jadi kabarin dulu, ketika kita ngabarin mau pulang, nanti istri akan berhias. Kita juga ketika mau pulang itu seyogianya untuk berhias dulu ya, setidaknya wangi lah ketika kita pulangnya, peluk istri itu enak gitu ya, sama-sama wangi kayak gitu ya. Jadi ketika mau pulang kabarin dulu, kalau bisa mampir ke masjid mampir ya. Biasanya ada beberapa misalnya kayak di bandara ada kamar mandinya, tempat mandi dulu gitu ya, baru sampai rumah kondisinya udah wangi seperti itu. Terus
Satu lagi ya, safar adalah sepotong azab. Seseorang di antara kalian ada yang terhalang untuk makan, terhalang untuk minum, dan untuk tidur, maka jika kalian sudah menyelesaikan urusannya, maka hendaknya segera kembali kepada keluarganya. Jangan nongkrong dulu, ya. Ini habis safar karena kerjaan, dinas keluar kota, gitu. Nah, extend lah sehari 2 hari, ngapain? Ngopi dulu sama teman-teman, ya. Kalau sudah urusan selesai itu pulang segera. Saya kalau misalnya ada acara gitu ya. Ini kan saya barusan banget saya baru balik dari Jogja, ada beberapa kajian sampai Jakarta ya. Terus misalnya mau lanjut lagi gitu ya, saya misalnya ke Medan gitu misalnya. Saya usahakan sempatkan untuk pulang sebentar ya, walaupun penerbangannya besok pagi ya atau nanti malam bahkan. Kalau saya sempat pulang saya pulang ya, untuk bertemu dengan istri, untuk bertemu dengan anak gitu. Ya, dan pulang itu jadi membuat ya anak kita tuh jadi melihat ayah saya tuh rumahnya di sini gitu. Paham nggak maksudnya? Jadi ada loh misalnya ya anak ustadz yang anaknya tuh nggak mau jadi ustadz ya, atau bahkan anaknya jadi nakal gitu, lebih parahnya lah kayak gitu. Kenapa ya? Karena dia tidak merasakan kehadiran ayahnya dan merasa ayahnya tuh bukan di situ rumahnya gitu. Rumahnya mungkin di masjid mana atau di kajian mana kayak gitu ya. Itu kan yang bikin orang itu, anak-anak itu nggak tertarik ikutin kerjaan bapak ibunya, itu karena dia merasa bapak ibunya itu kerjanya nggak asik ya. Anak dokter nggak, anaknya nggak mau jadi dokter karena ngelihat bapaknya nggak asik, ibunya nggak asik. Anak ustadz nggak mau jadi ustadz, kenapa? Karena ngelihat nggak mau dia di ustadz, nggak pernah bisa kumpul sama keluarga ya, lagi lebaran malah khotbah gitu di luar kota gitu ya, lagi Ramadan malah ngisi pengajian terus gitu, nggak pernah tarawih bareng di rumah gitu. Akhirnya apa? Anaknya merasa fatherless tadi. Bapaknya ustadz soleh, bapaknya itu cuma nggak pernah hadir gitu untuk perkembangan anaknya. Akhirnya anaknya merasa ya udahlah gitu ya, jadi dia merasa udah nggak usah lah jadi ustadz mah nggak asik gitu ya, karena dulu bapaknya jadi ustadz nggak pernah pulang gitu, jadi nggak mau ikut, anaknya nggak tertarik jadi ustadz karena dia merasa bahwa kalau jadi ustadz nggak pulang-pulang ya. Nah ini juga penting, biasanya kita dilema ya. Biasanya kita dilema. Ini kok ada yang bilang masih di Tokopedia. Sebentar. Oh iya. Oke. Ini tadi ya. Oh ini aja kok sebenarnya tadi saya share. Ini tadi. Ya. Ini tadi ya surat Yusuf ayat ke-13 ya, tentang wawasan tadi, perluas wawasan ya. Terus ini tadi hadis, dan ini ya. Nah, kita tuh kadang sebagai ayah, sebagai suami itu suka dilema ya. Suka dilema kira-kira mana yang perlu diprioritaskan. Yang diprioritaskan itu ibunya anak-anak atau ibu sendiri ya, karena kita kan disuruh untuk berbakti kepada orang tua, terutama ibu. Nah, pernah diriwayatkan seorang badui datang kepada Nabi SAW dan berkata, saya punya harta dan orang tua, dan ayah saya ingin menghabiskan harta saya. Ya. Kemudian Nabi SAW menjawab, engkau dan hartamu boleh dipakai orang tuamu. Sesungguhnya anak-anak kalian termasuk penghasilan terbaik, maka makanlah dari penghasilan anak-anak kalian. Ini bukan berarti legitimasi untuk ngambil harta anak ya. Tapi yang jelas, kalau kita sebagai anak, kita berbakti kepada orang tua, salah satu baktinya adalah ya apa yang kita miliki itu boleh dipakai sama orang tua kita. Jadi nggak ada orang tua nyuri duit anak, tuh nggak ada dalam Islam. Ya. Kemudian mulailah dengan menyedekahi dirimu sendiri, kalau ada sisa sedekahi keluargamu. Dan jika masih ada sisa lagi, berikanlah kepada kerabatmu. Jadi keutamaannya adalah yang pertama orang tua kita dulu.
ya, baru kemudian istri. Kalau buat laki-laki nih ya, kalau buat perempuan suami dulu, ya, baru kemudian orang tua. Tapi kalau buat laki-laki orang tua dulu, baru kemudian istri, gitu ya. Langkahnya seperti itu. Nah, jadi ini, oke, itu yang bisa saya sampaikan. Jadi satu untuk mengatasi isu fatherless ya. Ini hal yang saya sampaikan ini adalah untuk mengatasi isu fatherless. Jadi bagaimana supaya kita itu bisa maksimalkan peran ayah ya kepada anak-anak, baik anak perempuan maupun anak laki-laki. Kemudian dengan kurikulum yang sudah diajarkan di dalam Al-Qur'an ya, surat Luqman tadi. Kemudian dengan perluas wawasan kita, perbaiki komunikasi kita ya antara suami dengan istri, lalu kemudian juga tetap mengutamakan orang tua kita tanpa melupakan istri dan anak-anak. Kita tetap mengutamakan orang tua ya, dan juga jangan lupa untuk pulang ya, bagi ayah, bagi orang tua, sebagai ayah, sebagai laki-laki, sebagai suami, kita punya sunnah pulang ya. Jadi pulang tuh sunnah ya. Kalau misalnya kerja ngantor dari jam 8, jam 9 sampai jam 4 sore, jam 5 sore, kalau udah nggak ada kerjaan lagi, pulang. Karena pulang itu sunnah. Ya. Ingat, jadi segera pulang setelah urusan selesai itu berpahala insya Allah, ya, karena itu adalah anjuran atau perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, begitu mungkin dari saya yang bisa sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Tentu saja ya, semoga puasanya lancar ya. Ini kalau lagi puasa begini, kajian pagi-pagi atau siang-siang saya nggak bakal lama-lama ya, karena yang penting tersampaikan. Karena memang kalau kita lagi puasa begini loadingnya lama ya, dan gampang ngantuk, gampang capek, gampang lapar ya. Termasuk saya gitu. Jadi intinya adalah dalam hal ini, dalam memaksimalkan peran ayah kepada anak itu ya, yang tentu saja paling penting adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga komunikasi kita antara suami dengan istri, menjaga interaksi kita antara ayah dengan anak, ya, ajarkan filosofi kehidupan, ajarkan mereka sesuai dengan fitrahnya, ajarkan mereka sesuai dengan minat dan bakat dan potensinya. Dan juga tentu saja jangan lupa untuk tetap menghargai peran anak-anak kita dengan mengajak mereka bermusyawarah. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Qul qali hadza astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah Ustadz Zaki atas materinya yang luar biasa ya, terkait maksimalkan peran ayah dalam pengasuhan anak seperti itu. Tadi disampaikan banyak sekali ilmu baru yang secara saya pribadi saya dapatkan, dan mungkin juga teman-teman yang lain catat dan ambil hikmahnya seperti itu. Dan saya juga baru tahu ternyata belajar parenting itu kalau bisa dari sekarang seperti itu. Karena next kita yang menjadi seorang orang tua, kita harus mengambil peran sebagai ayah seperti itu. Dan juga mungkin tadi disampaikan karena komunikasi di dalam keluarga itu juga penting. Jangan sampai anak-anak kita itu kehilangan sosok figur seorang ayah seperti itu. Gitu, sekali lagi jazakallah Ustadz Zaki. Mungkin sebelum ke sesi tanya jawab, ada closing statement dulu Ustadz Zaki. Barangkali ada closing statement dari panjenengan. Kayaknya langsung tanya jawab aja dulu. Langsung ya. Oke, siap. Untuk sesi selanjutnya teman-teman, Bapak, Ibu, Mas, Mbak semuanya, sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Monggo yang mau bertanya dipersilahkan bisa raise hand terlebih dahulu ya. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Mufli ya? Ya. Oke, silahkan Mufli. Mas. Saya bisa mungkin ada 2 pertanyaan yang ingin saya tanyakan terkait tentang peran seorang ayah. Sebagaimana yang tadi banyak disebutkan, dikutip dari Al-Qur'an. Sebentar. Kalau di dalam Al-Qur'an kan tadi itu banyak kata larangan gitu.
banyak kata jangan dan seterusnya. Sedangkan pendidikan sekarang itu yang katanya modern itu cenderung jangan menggunakan kata larangan, kata jangan gitu di dalam mendidik. Apakah ini kontradiktif dengan apa yang disampaikan Al-Quran dan pendidikan sekarang gitu. Kemudian yang kedua terkait tentang isu fatherless gitu kan, itu kan karena ketidakhadiran seorang ayah sebagai pendidik gitu ya. Nah, sedangkan kalau misalkan tadi saya ada baca juga di kisahnya Nabi Nuh terhadap anaknya, itu kan ayahnya sudah hadir gitu, artinya sudah ada menjadi pendidik yang baik juga dan lain sebagainya gitu kan. Akan tetapi anaknya cenderung tidak nurut dan akhirnya membangkang gitu kan. Nah, yang ingin saya tanyakan kan, ini terkait tentang pendidikan. Sedangkan pendidikan itu kan integral sifatnya ya. Baik pendidikan di rumah, di sekolah, dan lingkungan. Kalau misalkan pendidikan di rumahnya bagus, tapi di sekolah dan lingkungannya nggak bagus, ini kan mempengaruhi hasil dari pendidikan itu tersendiri gitu. Kayak contoh misalkan banyak anak-anak pesantren yang bagus di pesantrennya, tapi ketika pulang ke rumah justru rusak lagi gitu. Nah ini kan faktor pendidikan yang integral tadi gitu. Jadi cara jitu bagi seorang ayah dalam mendidik anak itu bagaimana gitu. Mungkin itu aja, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Mufli. Ini ada dua pertanyaan ya terkait apakah kontradiktif apa yang disampaikan Al-Quran dan sistem pendidikan sekarang, dan juga terkait yang terakhir cara jitu pendidikan seorang ayah di rumah seperti itu. Untuk selanjutnya silahkan monggo Ustadz Zaki Rifai untuk menjawab dari pertanyaan Mas Mufli. Terima kasih. Dipersilahkan Ustadz. Soal yang pertama ya, dalam Al-Quran ada banyak perintah larangan, ada banyak larangan ya dengan kata jangan. Lalu bagaimana jika dibandingkan dengan pendidikan modern yang mengatakan menghindari kata jangan? Sebenarnya itu tatarannya operasional ya, maksudnya tatarannya itu teknis. Jadi sebenarnya boleh atau nggak bolehnya ya tergantung dari pertama budaya setempat. Terus yang kedua dari urgensi larangannya. Ya, yang dimaksud jangan mengatakan jangan itu, kata para psikolog itu maksudnya supaya anak itu tidak takut melangkah. Karena kalau kita melakukan larangan biasanya membuat anak jadi takut. Ya. Misalnya jangan pegang panci yang lagi panas gitu. Nanti di masa yang akan datang dia kalau lihat panci itu jadi takut terus kayak gitu, seolah-olah seperti itu. Jadi ya kembali lagi ke urgensi larangannya. Kalau misalnya anak mau nyebur kali, kita mau ngomong apa coba? Ya, misalnya jangan maju gitu misalnya kan. Kita ngomong apa misalnya? Jalan mundur gitu kan, nggak susah gitu. Jadi urgensi larangan juga harus dilihat. Ya, jangan sembarang, pokoknya nggak boleh kata jangan, ya. Ya tapi anak mau mau ketabrak mobil, kita mau ngomong apa? Ya. Jangan lari-lari misalnya seperti itu. Misalnya jangan lari ke sana gitu kan. Ayo kita mau cari diksi apa? Misalnya larinya ke sana aja kan tetap aja lari gitu. Ya maksud kita kan jangan bergerak sama sekali karena ini jalannya ini berbahaya, jalanan ya akan sangat membahayakan nyawa kita kan kayak gitu. Jadi urgensi dari larangan itu. Lalu kan ketika kita melihat ini dalam Al-Qur'an la tusyrik billah ya, kemudian la tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maruha gitu. Ini semua adalah larangan yang urgent, keras. Kamu nggak boleh sama sekali gitu.
Jadi kalau kita ngomong soal tauhid harus tegas. Ngomong soal tauhid harus tegas. Makanya la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Nggak bisa larangan itu misalnya anakku ya Tuhan cuma satu. Pokoknya sembah yang satu aja ya. Nggak bisa gitu. Karena dalam syahadat kita itu mendiadakan. Orang kalau misalnya tidak Islam, kemudian mau masuk Islam, apa yang harus dilakukan? Dia meniadakan Tuhan dulu kan. Jadi orang itu sempat tidak bertuhan ketika bersyahadat. Asyhadu alla ilaha illallah. Ya, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Gitu. Jadi ketika kita menegaskan tidak ada Tuhan selain Allah, maka jelas Tuhannya berarti cuma Allah. Beda kalau misalnya kita bilang nih, misalnya kita meniadakan kata tidak atau kata jangan nih misalnya. Misalnya kita bilang gini, Tuhan saya adalah Allah. Ada kemungkinan nggak kita punya Tuhan yang lain? Ada. Ya. Misalnya istri saya adalah Dina. Ada kemungkinan nggak saya punya istri lain? Ada. Tapi kalau saya bilang saya tidak punya istri sama sekali kecuali Dina, itu menegaskan bahwa saya nggak punya istri selain dia. Itu. Ya, sama juga dengan, makanya kalau dalam ajaran tauhid jelas tegas, tidak iya atau tidaknya jelas. Gitu. Itu ya. Jadi perbedaannya di situ. Jadi kalau pro kontra soal kata jangan atau tidak, saya tidak mau berbicara lebih panjang tentang itu karena bagi saya itu tatarannya operasional. Itu sama kayak misalnya orang tua itu harusnya jujur tentang misalnya organ seksual, ya, alat kelamin. Udah kalau misalnya di laki-laki sebut aja nama alat kelaminnya, nggak usah diganti-ganti gitu. Emang kalau misalnya ada anjing sebut aja anjing, nggak usah diganti guguk gitu. Kalau ada babi sebut aja babi gitu, nggak usah disebut pig gitu misalnya. Kalau memang dia mau buang air besar bilang aja berak gitu, ya. Nggak usah dibilang pup gitu misalnya, nggak usah ini, nggak usah itu. Ya bagi saya itu tatarannya itu operasional, tatarannya teknis gitu. Jadi nggak perlu dibuat pakem tertentu yang harus begini, harus begitu. Karena kita juga sesuai dengan budaya masing-masing. Ya, ini kadang-kadang orang mentang-mentang dari Barat dianggap bagus, harus diterapkan di Indonesia, harus terapkan sama parenting kita. Ya, bagi saya ini nggak bijak karena kita juga harus menyesuaikan dengan budaya kita. Ya, jadi kalau budaya kita memang, kenapa di Barat itu ngomong anjing ya karena di sana nggak ada orang ngatain kalau lagi marah, hey you dog, gitu kan nggak ada, gitu ya. Hey you dog itu nggak ada orang ngatain kayak gitu. Kalau di sini kita ngomong anjing orang tersinggung, kenapa? Karena anjing sebagai kata-kata kotor. Jangan di Barat, di Arab aja enggak kok. Kalbun gitu misalnya, kamu anta kalbun gitu misalnya. Ya mereka nggak marah karena bagi mereka bukan sebuah hinaan, karena cara menghinanya orang Arab bukan seperti itu. Gitu. Kalau di Indonesia hinaan itu nama-nama binatang, ya. Kalau di Barat binatang itu bukan hinaan, biasa bilang anak saya lucu banget kayak anak anjing, itu biasa gitu. Like a puppy ya, my son is cute as a puppy gitu misalnya. Anak saya lucu kayak anak anjing gitu. Bagi mereka bukan sesuatu yang hina gitu. Coba kalau misalnya nih Mas Ervan ini, anakku koyo asu gitu misalnya, ya pasti tersinggung gitu, pasti, kok sembarangan ngomongnya kayak gitu ya. Jadi ini tatarannya taktis dan sesuai dengan budaya masing-masing ya. Terus kemudian gimana caranya kita memberikan pendidikan yang integral gini ya? Pendidikan itu yang di antara hal paling penting dalam pendidikan itu pendampingan. Jadi kita sebagai ayah yang punya ilmu, yang punya harta, kita harus bisa untuk mencurahkan perhatian kita, mendampingi anak-anak kita dengan segala yang kita punya. Kayak misalnya tadi ya, pesantren. Ini kadang-kadang kita mempercayakan aja ke pesantren gitu. Udah mempercayakan tahfiznya, mempercayakan akhlaknya ke pesantren, padahal seharusnya di rumah itu lebih penting. Pesantren kan cuma menunjang aja. Yang paling penting itu di rumah. Jadi gimana caranya supaya ayah ini tetap bisa memberikan pendidikan terbaik buat anak-anaknya? Yang pasti adalah pendampingannya. Ayahnya harus ada, harus hadir ya secara fisik maupun secara
non fisik ya. Non fisik itu misalnya ya kalau misalnya dia mau melakukan sesuatu atau apapun, ayahnya sudah menyediakan secara materi ya. Nah, kalau misalnya nggak bisa menyediakan secara materi, berarti ayahnya harus menyediakan fisiknya gitu. Nah, paling bagus dua-duanya ada. Dua-duanya materinya ada, fisiknya juga ada ya. Jadi dia merasa punya ayah gitu, merasa ada yang ketika dia mau cerita ada bapaknya ya, ketika dia mau curhat ada bapaknya ya, ketika bertanya sesuatu bapaknya tahu gitu ya. Jadi kita tuh sebagai ayah tuh jadilah figur di mana anak kita tuh merasa bahwa kita tuh tahu segala-galanya gitu ya. Jadi bukan berarti kita harus beneran tahu segala-galanya, enggak gitu. Tapi ketika mereka bertanya kepada kita, mereka cerita sama kita tuh harus mencurahkan perhatian. Jadi tuh mereka menganggap oh kita ini adalah orang yang tahu segalanya, pahlawan bagi mereka gitu. Dari dulu saya menganggap bapak saya itu tahu segala. Kalau saya tanya tentang bahasa yang saya nggak tahu, saya tanya bapak saya tahu. Tanya matematika, bapak saya tahu. Ya, tanya hitung-hitungan, bapak saya tahu. Tanya tentang politik, bapak saya tahu. Jadi saya menganggap bapak saya itu tahu segalanya gitu. Nggak peduli saya sama guru yang ada di luar. Pokoknya saya kalau bapak saya bilang A, saya ikut bapak saya. Kalau bapak saya bilang B, saya ikut bapak saya. Jadi ini penting di fase-fase anak-anak ya sampai beranjak dewasa. Ya sampai mungkin dia akan tahu dengan sendirinya oh bapaknya ada kesalahan dan lain sebagainya. Nggak masalah. Yang penting ketika di fase-fase anak-anak itu dia harus memandang bahwa bapaknya itulah yang menjadi solusi bagi kehidupannya. Seperti itu. Itu yang paling penting dari pendidikan yang kita berikan kepada anak-anak kita. Selebihnya metode-metodenya banyak. Ya metode-metode parenting itu ya macam-macam. Yang paling pasti adalah gimana caranya untuk mendidik anak kita tuh sesuai dengan fitrah dan lebih dekat kepada Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukron Ustaz Zaki. Begitu jawaban Mas dari pertanyaan Mas Muflih nggih. Ada 2 pertanyaan tadi, insya Allah sudah disampaikan jawaban oleh Ustaz Zaki. Untuk yang pertanyaan selanjutnya ini izin Ustadz dari kolom komentar, insya Allah akan saya bacakan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Afan mau bertanya, enggak mengenai sebuah peran ya pembahasannya, nggih, seorang peran ayah. Lalu bagaimana jika ayah sudah tidak ada? Bisa tidak ada karena meninggal atau karena perceraian yang mana ayah tidak berperan dalam tumbuh kembang anak. Untuk pertanyaannya, bisakah peran ayah digantikan oleh kakak laki-laki? Apakah akan sama atau tidak dengan peran ayah seperti itu? Dari Mbak Mita Saring ya, terima kasih. Monggo, Ustadz. Nah, ini dia. Makanya kenapa banyak rumah yatim ini kan bisa menjadi solusi ya bagi permasalahan ini. Karena kita tidak bisa memungkiri. Kenapa sih ada status yatim? Kenapa sih ada status piatu? Karena memang nggak bisa digantiin. Ya. Karena memang tidak bisa tergantikan. Jadi kalau orang nggak punya ayah, ya ayahnya meninggal, maka dia statusnya yatim, ya. Sampai kapanpun status dia akan yatim sampai dia balik, ya. Status dia akan yatim sampai dia balik ya. Ini jangan. Saya soalnya sering ketemu tuh mahasiswa yatim gitu. Nggak bisa mahasiswa yatim ya. Yang namanya yatim cuma sampai balik. Ya kalau sudah balik dia harus bisa menentukan hidupnya sendiri. Enak bener. Mau sampai kapan dia yatim? Sampai nikah, sampai dewasa, sampai tua gitu kan. Saya juga sering ketemu gitu. Ini sama nih Bang, kita sama-sama yatim ya. Saat menikah sama-sama yatim kondisinya. Emang ente nikah usia berapa? Usia 24 tahun. Itu bukan yatim ente ya. Ente namanya nyerah sama keadaan. Yatim itu sampai usia balik ya. Kalau udah lewat usia balik atau usia yang dia sudah bisa mencari nafkah sendiri, tidak bisa dibilang yatim. Nah, jadi bisa nggak digantiin perannya? Nggak bisa. Tapi bisa terbantu. Ya, misalnya tadi kakaknya, atau misalnya ayah, misalnya tadi dia panti asuhan, atau misalnya ibunya menikah lagi gitu, misalnya dengan laki-laki yang baik-baik, terbantu. Tapi dalam sisi hubungan pertalian darah itu nggak ada yang bisa menggantikan, karena walau bagaimanapun sebaik-baiknya laki-laki yang akan mendidik dia itu nggak bakal sama kayak ayah kandungnya, karena tidak satu darah. Ya, jadi makanya banyak sekali ya orang-orang yang nggak mau cerai karena alasannya karena anak-anak, kasihan anak-anak gitu ya.
Ya memang iya, karena memang perceraian itu akan membentuk satu trauma tersendiri bagi anak. Ya. Tahu atau tidak tahunya dia, pokoknya cepat atau lambat dia akan tahu bahwa kedua orang tuanya bercerai dan tidak ada perceraian yang baik-baik, tidak ada perpisahan yang baik-baik. Dalam rumah tangga tuh pasti ada ketidakbaikan di situ. Ya, jadi kita cerai baik-baik kok. Loh, kok bisa? Ya kita nggak ada masalah sebenarnya. Nggak jadi kalian cerainya kenapa? Ya karena ya kita sebenarnya nggak ada masalah sih, cuma nggak cocok aja. Ya itu masalahnya gitu. Ya, jadi apalagi sering ada yang bilang kita nggak ada masalah, nggak ada rumah tangga nggak ada masalah tuh sebenarnya masalah tersendiri ya. Rumah tangga tuh pasti ada masalahnya. Kalau rumah tangga nggak ada masalahnya, nggak ada konfliknya, itu masalahnya justru. Ya, kenapa nggak ada konflik? Apa kalian nggak pernah ngobrol? Apa kalian nggak pernah berdiskusi gitu kan? Jangan-jangan seperti itu. Nah, jadi pertanyaan tadi ya bisakah digantikan oleh kakak, paman, atau misalnya bapak sambung ya, bukan bapak tiri, bapak sambung secara 100% nggak bisa. Tapi penunjang apa membantukah ya misalnya? Apakah bisa membantu ya si bapak sambung, bapak tirinya untuk tumbuh kembang dia bisa ya, bisa membantu. Misalnya tetap menggapai cita-citanya, atau misalnya tetap menjadikan si anak ini anak yang baik, anak yang soleh gitu ya, anak yang berbakti ya, itu bisa. Tapi kalau misalnya gara-gara perceraian atau misalnya tinggal ya wafat bapaknya, ayahnya, ya pasti dia ada semacam kehilangan. Kalau perceraian tadi bisa menimbulkan traumatik, ya bisa menimbulkan rasa trauma, rasa takut, ya rasa kecewa, ya mungkin sama ibunya atau sama ayahnya. Kalau meninggal ya sudah pasti itu kan takdir ya, tapi yang jelas memang ada pasti kekurangannya. Nah maka dari itu Allah menurunkan kepada kita, mengutus kepada kita nabi yang yatim. Nabi yang tidak punya ayah sejak dia lahir bahkan. Supaya apa? Supaya untuk memberikan salah satunya motivasi gitu bagi orang-orang yang memang tidak punya ayah atau ditinggal. Ya, ayahnya meninggal, ya buktinya Nabi aja bisa kok jadi pribadi yang baik ya seperti itu. Jadi artinya jangan sampai kita juga putus asa ya, karena sesungguhnya perpisahan atau kematian itu juga bagian dari takdir Allah yang harus kita ambil hikmahnya dan kita syukuri setiap keadaannya. Begitu. Wallahu a'lam. Jadi coba Ustadz Zaki, begitu Mbak Mita Sari deh, Ibu atau Mbak ini. Ibu Mita Sari, jawaban dari beliau Ustadz Zaki. Mungkin teman-teman semuanya, Bapak Ibu hadirin, karena sedikit di sini sudah terdengar suara adzan zuhur ya. Mungkin untuk sesi tanya jawab kita cukupkan sekian terlebih dahulu. Barangkali nanti Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan bisa disampaikan langsung oleh beliau. Mungkin nanti nomornya ada dari teman-teman panitia seperti itu. Mungkin langsung saja ya dari saya, mungkin cukup sekian. Sekali lagi jazakallah Ustadz Zaki dan Ustadzah dari Rumah Yatim Ar-Rahimah Ar-Rahimah Abu Hurairah dari Indramayu ya. Terima kasih sudah menyiapkan tempat untuk belajar kami sama-sama di sini. Saya sebagai moderator, mohon maaf apabila ada salah kata, salah perbuatan. Semoga apa yang kita dapatkan pada pagi hari ini sampai siang hari ini bisa bermanfaat dan keluarga kita menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, dan anak-anak kita kelak menjadi anak yang soleh dan solihah. Amin amin ya rabbal alamin. Dari saya cukup sekian. Saya kembalikan ke Mbak Syifa selaku MC. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Fauzi, moderator yang sudah acara ini sampai lancar. Terima kasih juga kepada Ustadz Zaki Rifai atas ilmunya yang luar biasa. Itu sangat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih untuk Bapak, Ibu, Akang Teteh sekalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung di webinar. Ustadz Mustafid dan Ustadz Fajar selaku
pengurus yayasan yang sudah bergabung dan semua para pengurus dan ustazahnya. Untuk saya ingatkan ya, karena ini sudah mau berakhir, ada sesi foto, jadi mangga untuk semuanya on cam. Ya, on cam. Ya, Mbak, ada silakan kameranya dinyalakan dulu ya, karena ada sesi foto. Ya, yang lainnya silahkan bisa dibuka ya. Nanti kalau sudah dibuka semua baru kita yang lainnya silahkan boleh dibuka ya. Sudah, ini untuk slide pertama ya. Oke, boleh lihat kamera. 1, 2, 3. Ya. Untuk makasih untuk slide pertama, yang slide kedua boleh on cam. Jadi buka aja ya kameranya. 1, 2, 3. Ya, terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung di webinar Islamic Ramadan ini. Saya mau ngasih tahu kalau misalnya ini adalah season kedua, karena season pertamanya sudah ada di minggu kemarin, dan nanti insya Allah ada season ketiga dan season keempat, dan materinya nggak kalah menarik nih untuk ibu-ibu, bapak-bapak, akang teteh semuanya. Ya, saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Ustadz Zaki Rifai dan selaku moderator yang tadi, Mas Evan Fauzi yang sudah memandu webinar ini. Ya, secara penutupan, marilah kita tutup acara webinar ini dengan baca kalimatul hamdalah dan doa kafatul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, nanti kita bisa bertemu akhir depan ya. Nanti bisa di-share lagi linknya. Saya selaku MC undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman dan bapak-bapak ibu, akang, ya. Ini apa aja? Baca. Kak Faza. Masya Allah. Mamita. Pertemuan alumni. Foto lagi. Oh iya, boleh. Baik, pemateri selanjutnya akan disampaikan oleh Ustadz Fajar Ramadan. Monggo, Ustadz. Ya, terima kasih. Ayo, dadah. Assalamualaikum. Break sholat duhur. Assalamualaikum. Mas Elvan, makasih ya. Iya, Mbak. Sama-sama, Mbak. Ya. Ampun banyak kurangnya. Ya, makasih banyak buat. Siap. Saya duluan, guys, semuanya. Terima kasih banyak. Monggo. Assalamualaikum. Salam. Monggo. Mbak Mita lagi di mana, Mbak Mita? Mbak Mita lihat dedenya dong. Dede apa? Dede apa? Aku boleh. Mbak Mita lagi di mana?